Dua malam penampilan top 3 DA7 ini rasanya bukan sekedar panggung biasa. Dari nada pertama sampai penutup, semuanya terasa maksimal. Tidak ada yang tampil setengah hati. Setiap akademia datang dengan misi yang sama, membuktikan bahwa mereka layak berada di titik ini. Dan disitulah masalahnya muncul. Bukan karena ada yang buruk, tapi justru karena semuanya terlalu bagus. Dewan juri pun berada di posisi yang tidak mudah. Biasanya penilaian menjadi senjata utama. Angka, komentar teknis, dan evaluasi vokal jadi penentu. Tapi kali ini, semua itu terasa tidak cukup adil jika harus menjatuhkan salah satu. Situasi ini menciptakan ketegangan yang berbeda. Bukan tegang karena ada kesalahan, tapi tegang karena tidak ada celah. Semua pantas melaju, semua layak juara. Maka keputusan besar pun diambil. Juri sepakat menarik diri dari peran penentu akhir. Sebuah keputusan yang jarang terjadi, bahkan bisa dibilang bersejarah. Di momen ini, arah kompetisi berubah total. Dari panggung penilaian profesional bergeser menjadi panggung partisipasi publik. Dan sejak saat itu, cerita DA7 bukan lagi hanya tentang suara terbaik, tapi tentang bagaimana seluruh Indonesia ikut menentukan takdir para akademia. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Kami serahkan sepenuhnya kepada pemirsa. Bagi sebagian orang, ini mungkin terdengar adil. Tapi bagi yang lain, ini justru terasa menegangkan. Karena ketika keputusan tidak lagi di tangan juri, maka yang berbicara adalah dukungan nyata. Bukan sekedar tepuk tangan di studio, tapi virtual gift yang terus mengalir. Dewan juri menegaskan bahwa ketiga akademia ini sudah pantas menjadi juara. Tidak ada perdebatan soal kualitas. Maka satu-satunya cara yang dianggap paling jujur adalah melibatkan pemirsa secara penuh. Ini bukan keputusan spontan. Ini hasil dari 2 malam evaluasi intens. Ketika standar sudah sama tinggi, penilaian subjektif justru bisa terasa tidak adil. Disinilah peran pemirsa menjadi sangat krusial. Setiap kiriman virtual gift bukan lagi sekedar dukungan simbolis, tapi suara yang benar-benar menentukan posisi. Ini membuat kompetisi terasa lebih dekat dengan penonton. Namun di sisi lain, tekanan bagi akademia justru berlipat. Mereka tahu, apapun yang mereka lakukan di panggung, nasib akhir mereka ada di luar sana, di tangan jutaan orang yang menonton dari rumah. Banyak yang mengira penentuan ini hanya berlaku di satu malam, padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Virtual gift dihitung secara akumulasi dari 3 malam. Malam pertama, malam kedua, dan malam ketiga. Semua digabung, tidak ada penghapusan, tidak ada riset. Apa yang terjadi di awal akan terus terbawa sampai akhir. Sistem ini membuat konsistensi menjadi kunci utama. Tidak cukup viral satu malam, lalu menghilang di malam berikutnya. Dukungan harus stabil. Pendukung harus sadar bahwa setiap kiriman, sekecil apapun, punya dampak jangka panjang. Disinilah banyak yang sering lengah, merasa sudah unggul, lalu berhenti mendukung. Padahal akumulasi berjalan terus. Bagi akademia, sistem ini seperti maraton, bukan sprint. Mereka tidak hanya dituntut tampil bagus, tapi juga menjaga koneksi emosional dengan penonton. Setiap senyum, setiap ucapan terima kasih, setiap momen di panggung bisa mempengaruhi keputusan pemirsa. Karena pada akhirnya, virtual gift bukan hanya soal angka, tapi soal rasa memiliki. Dan di kompetisi seperti ini, rasa memiliki seringkali lebih kuat daripada sekedar penilaian teknis. Ada satu aturan penting yang mungkin luput dari perhatian banyak orang. Penerima virtual gift terendah otomatis menjadi juara 3. Tidak ada diskusi lanjutan, tidak ada penilaian tambahan. Begitu hasil akhir keluar, posisi itu langsung terkunci. Aturan ini terdengar sederhana, tapi dampaknya sangat besar. Karena artinya, satu kesalahan strategi dari pendukung bisa berakibat fatal. Bukan karena akademia tampil buruk, tapi karena dukungan tidak maksimal. Ini membuat persaingan semakin ketat. Tidak ada zona aman. Bahkan akademia favorit pun bisa terlempar jika pendukungnya lengah. Bagi penonton, aturan ini memberi tanggung jawab besar. Setiap pilihan punya konsekuensi nyata. Tidak bisa lagi hanya berharap juri akan menyelamatkan peserta favorit. Semua murni ditentukan oleh akumulasi dukungan. Dan di titik ini, DA7 benar-benar berubah menjadi kompetisi milik pemirsa sepenuhnya. Dari 3 akademia, hanya 2 yang akan melaju ke babak grand final.
Mereka adalah dua penerima virtual gift tertinggi. Sementara satu lainnya, mau tidak mau, harus puas di posisi juara 3. Tidak peduli seberapa bagus penampilannya, sistem tetap berjalan seperti yang sudah ditetapkan. Inilah bagian paling emosional dari cerita ini, karena kita tidak sedang membicarakan peserta lemah. Kita membicarakan 3 talenta terbaik yang tersisa. Melihat salah satu harus berhenti tentu bukan hal mudah, baik bagi juri, penonton, maupun akademia itu sendiri. Namun disitulah esensi kompetisi. Tidak semua bisa menang, meski semuanya layak. Dan keputusan ini, seberat apapun, dianggap paling adil dalam situasi seperti ini. Karena ia mencerminkan pilihan kolektif pemirsa Indonesia. Di balik senyum dan penampilan percaya diri, ada tekanan mental yang luar biasa. Para akademia tahu betul bahwa suara mereka bukan lagi satu-satunya penentu. Ada kecemasan yang tidak bisa diucapkan. Menunggu hasil virtual gift jauh lebih menegangkan daripada menunggu komentar juri. Setiap malam, mereka berdiri di panggung dengan satu pertanyaan di kepala. Apakah dukungan cukup? Pertanyaan itu tidak bisa dijawab sampai hasil akhir diumumkan, dan itu membuat mental benar-benar diuji. Namun justru disitulah mereka belajar bahwa menjadi juara bukan hanya soal teknik, tapi juga ketahanan emosi, tentang bagaimana tetap tampil maksimal di tengah ketidakpastian. Dan itu adalah pelajaran besar bagi perjalanan karir mereka ke depan. Sistem virtual gift jelas menguntungkan akademia yang memiliki basis pendukung solid. Bukan hanya banyak, tapi juga loyal. Pendukung yang tidak hanya hadir saat momen viral, tapi konsisten dari awal sampai akhir. Ini menunjukkan bahwa kompetisi modern tidak bisa lepas dari komunitas. Akademia yang mampu membangun hubungan kuat dengan penonton punya peluang lebih besar. Bukan berarti kualitas vokal diabaikan, tapi kualitas itu perlu didukung oleh koneksi emosional. Dan di DA7, koneksi itulah yang menjadi pembeda utama. Kesalahan paling umum adalah merasa aman terlalu cepat. Banyak pendukung berhenti mengirim virtual gift karena mengira posisi sudah kuat, padahal akumulasi berjalan terus, dan pesaing tidak berhenti. Kesalahan lain adalah dukungan yang tidak terorganisir. Tanpa koordinasi, potensi besar bisa terbuang sia-sia. Di kompetisi seperti ini, strategi pendukung sama pentingnya dengan penampilan akademia. Ini bukan hanya soal jumlah, tapi soal timing dan konsistensi. Pertanyaan ini sering muncul. Jawabannya, ya, tapi dengan dimensi tambahan. Bernyanyi tetap fondasi utama. Tanpa kualitas, tidak akan ada dukungan. Namun setelah kualitas setara, faktor lain ikut berbicara. Ini bukan pengkhianatan terhadap musik, tapi adaptasi terhadap zaman. Di era interaktif, pemirsa ingin terlibat lebih jauh. Dan DA7 memberi ruang itu. Hasilnya adalah kompetisi yang lebih hidup, lebih dekat, dan lebih emosional. Ketika juri mengatakan pada dasarnya mereka semua sudah juara, itu bukan basa-basi. Itu pengakuan tulus atas kualitas yang setara. Namun, kompetisi tetap harus berakhir dengan peringkat. Dan disinilah pemirsa mengambil peran terakhir. Menentukan siapa melaju, siapa berhenti, dan siapa menorehkan sejarah. Apapun hasilnya, ketiga akademia ini sudah membuktikan satu hal. Mereka layak dikenang. Karena DA7 kali ini bukan hanya soal siapa yang menang, tapi tentang bagaimana sebuah keputusan besar bisa mengubah seluruh cerita.